Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustaz Dr. Insinyur Salim Al-Bakri dan terhormat Bapak Ibu semua yang hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di kajian Jumat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat tersalam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini termasuk di dalamnya dan kelak akan mendapatkan syafaat yang di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Marilah kajian Jumat ini kita buka bersama-sama dengan bacaan penghulu Quran al-hadini wa kulli niyatin sawrika al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ustadz kita, Bapak Dr. Insinyur Salim Al-Bakri, untuk memandu dan untuk mengisi kegiatan kajian Jumat ini. Kepadanya kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allah kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati, saya muliakan, dan semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, para dosen, para tendik, dan juga para jamaah sekalian, dan juga mungkin para pemirsa yang nanti juga akan mendapatkan kajian ini melalui media sosial dari Universitas UMI yang kita cintai bersama. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita, Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat dalam sebuah majelis ilmu yang semoga majelis ilmu ini juga diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah wasiat yang agung, ya. Wasiat yang diberikan oleh seorang malaikat yang merupakan malaikat termulia, ya. Malaikat termulia, ya, malaikat sebagai penghulunya dari seluruh malaikat yang ada yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan wasiat ini juga diberikan oleh Jibril alaihissalam kepada manusia yang paling mulia, manusia yang paling bertakwa, manusia yang luar biasa, yang tidak ada lagi yang lebih bertakwa dan beriman dibanding dengan manusia yang satu ini. Siapakah beliau? Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya wasiat yang diberikan oleh
Jibril alaihissalam sebagai malaikat termulia diberikan kepada manusia termulia, maka tentunya wasiat ini adalah wasiat yang luar biasa dan wasiat yang agung yang juga berlaku bagi kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril alaihissalam dalam sebuah hadis ya, riwayat At-Tabrani, hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya ya, Silsilah Hadis As-Sahihah nomor hadis 831 ya. Beliau menyampaikan ya, disebutkan di sini Jibril alaihissalam pernah datang kepadaku, kata Nabi SAW. Seraya berkata, hai Muhammad, hiduplah sesukamu, hiduplah sesukamu. Namun ingat bahwa sesungguhnya engkau akan menjadi mayit, engkau akan mati. Ini wasiat yang pertama ya. Saya ulang ya, hiduplah sesukamu, tapi ingat, kamu pasti akan mati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cintailah siapa saja atau apa saja yang engkau senangi, namun ingatlah sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengan apa yang engkau cintai. Yang kedua. Yang ketiga, beramalah, berbuatlah sesukamu, tapi ingat, engkau akan mendapatkan balasan. Engkau akan dihisab di kemudian hari. Ya. Kemudian yang keempat, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang muslim dan mukmin itu terletak pada sholat malamnya. Dan yang terakhir, kehormatan seorang muslim itu adalah ketidakbergantungannya kepada manusia lain. Cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai tempat kita bersandar atas segala sesuatu. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak Profesor Yoni. Ya, beliau insya Allah sebagai pelaksana tugas WR kita di sini ya, WR1 kita. Baru mulai Prof. Terima kasih banyak. Ya. Alhamdulillah. Jadi saya ulang ya, wasiat Jibril alaihissalam sebagai malaikat yang paling mulia kepada Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yang pertama, hiduplah sesukamu, kata Jibril alaihissalam. Tetapi ingat, kamu akan mati. Tidak akan ada hidup yang seumur-umur itu, tidak ada. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Terima kasih Pak. Ya, Pak Fikri alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Beliau sebagai ketua yayasan kita yang selalu membersamai kita ya, menyemangati kita untuk senantiasa mengkaji ilmu Allah yang insya Allah tentunya pasti akan berguna dan bermanfaat bagi kita. Jadi yang pertama ya, wasiat Jibril alaihissalam sebagai malaikat terbaik ya, malaikat yang termulia kepada Nabi kita SAW, hiduplah sesukamu, hiduplah sesukamu, tapi ingat, kamu akan menjadi mayit, kamu akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang kedua, cintailah apa saja, siapa saja yang kamu sukai, yang kamu senangi di muka bumi ini, tapi ingat, kata Jibril, kamu pasti akan berpisah, pasti akan berpisah. Yang ketiga, ya, berbuatlah sesukamu, sesuai dengan hawa nafsu, tapi ingat, kalian akan dihisab, kalian akan dimintakan pertanggungjawaban, kalian akan ditanya di kemudian hari. Yang keempat, ya, kemuliaan seorang muslim itu terletak pada sholat malamnya. Ya. Dan yang terakhir, ya, kehormatan, izzat, ya, kehormatan, kemuliaan seorang mukmin itu adalah sikapnya yang tidak bergantung kepada manusia lain. Ketidakbergantungannya kepada manusia itulah yang menjadikan dia mempunyai izzat, kemuliaan. Ya, itu cerita tentang tawakal. Nah, saudaraku yang saya cintai karena Allah, renungkanlah ini.
Karena ini merupakan hadis yang kategorinya hasan, jadi bisa dipakai sebagai panduan dalam hidup kita. Dan ini adalah sebuah wasiat agung tentang kehidupan kita dan tentang akhirat kita. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, yang pertama tentang hiduplah sesukamu. Kita hidup diberi pilihan oleh Allah. Kita diberikan akal, diberikan perasaan, diberikan kemampuan untuk berpikir dan sebagainya. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memulai hidup ini, dan Allah memberikan modal yang sama bagi setiap kita yang hidup di muka bumi ini. Surat 16 ya, ayat 78, Allah mengatakan setiap kita itu dilahirkan dari perut ibu kita dalam keadaan tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Jadi kita hidup dengan start yang sama. Kemudian Allah memberikan modal kepada kita sekalian, ya, di dalam surat 16 ayat 78 itu. Yang pertama, Allah memberikan pendengaran. Ya, nanti kita lihat ya, kenapa kok pendengaran lebih dulu ya. Kemudian penglihatan. Kemudian apa? Hati nurani. Ini 3 panca indera yang mewakili ya, hati ya, termasuk yang di dalamnya. Tetapi panca indera dari pendengaran dan penglihatan. Ini mewakili dari seluruh apa yang dimiliki kita untuk bisa hidup dan kehidupan di muka bumi dan sampai di akhirat kelak. Surat 16 ayat 78, Allah memberikan hal yang sama semua kita. Kemudian Allah juga memberikan sesuatu yang kita harus selalu alert, waspada, yaitu surat 17 ayat 36. Surat Al-Isra ayat 36. Apa kata Allah di sana? Jangan kamu sekali-kali berbuat, baik berucap maupun bertindak tanpa ilmu. Kenapa? Diulang oleh Allah. Yang tadi Allah berikan itu Allah ulang. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan, hati nurani, seluruhnya akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi hati-hati ya. Kita ini hidup bukan bebas ya. Kita hidup sebagai seorang muslim. Kita ingat Islam itu artinya berserah diri, patuh tunduk kepada Allah. Islam itu artinya. Jadi kalau kita sudah berislam, ya, menyatakan diri sebagai seorang muslim, itu adalah kita sudah siap untuk diatur oleh yang maha mengatur. Rabbul Alamin. Apa sih artinya Rabbul Alamin itu? Yaitu maha pencipta, maha mengatur, dan maha memiliki segala sesuatu di alam semesta raya ini. Maka kita yang sudah ya, berucap, ya, berjanji sebagai seorang muslim, kita siap diatur. Nah inilah aturan Allah. Ya, inilah aturan Allah. Jadi saudaraku yang saya cintai kan Allah, kalau kita sudah memahami tentang kaidah-kaidah yang seperti ini, maka tentu kita memahami bahwa yang pertama Jibril mengingatkan Nabi kita dan kita semuanya, hiduplah sesukamu, itu berarti bukan perintah untuk hidup sesuka-sukanya, tapi justru merupakan peringatan. Ya, hiduplah sesukamu, hiduplah sesukamu. Karena kita punya kecenderungan juga untuk bisa hidup sesuka kita. Karena kita diberi hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita juga diberikan ilmu, perasaan, hati nurani. Ya. Jadi kita bisa memfilter itu. Ya. Surat Al-Kahfi, ya, surat 18, ya, yang kita baca sebagai sunnah kalau malam Jumat atau Jumat, itu dikatakan seperti itu. Surat Al-Kahfi, surat 18, ayat 29. Kita diberi pilihan oleh Allah. Kamu mau jadi kufur, silahkan. Kamu mau jadi beriman, juga silahkan. Ya. Karena memang demikianlah Allah memberikan kita pilihan-pilihan. Hidup sesukamu. Tapi Jibril mengingatkan kita bahwa kita akan mati. Rata-rata umur, ya, kata Nabi SAW, dan ini berulang kali untuk mengingatkan diri pribadi saya dan kita semuanya, umur rata-rata umatku, kata Nabi SAW, baina sitin wa sab'in, 60-70, itu rata-rata umur. Saya alhamdulillah baru 68, sama dengan Pak Wakil Rektor 168 ya. Bukan berarti 2 tahun lagi selesai, wallahu alam. Tetapi artinya kita semakin mendekat, bukan kita semakin bertambah umur kita itu.
kita semakin berkurang dan mendekat kepada batas yang telah Allah tetapkan. Itulah yang disebut ajal. Dan ajal kalau sudah datang tidak ada hubungannya dengan sakit, tidak ada hubungannya dengan batas usia, tidak ada hubungannya dengan apapun. Kata Allah, pulang, selesai, kita pulang ke negeri akhirat. Yang jadi masalah apa yang telah kita siapkan, itu aja. Kalau pastinya mati itu pasti sudah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, surat 3 185. Tidak ada satu manusia pun, seluruh yang bernyawa akan mati. Akan mati. Ya. Nah, lalu kita diberikan kesempatan untuk memilih. Hidup sesuka apa, kamu ingat, kamu akan mati. Artinya mati itu kepastian yang tidak bisa diingkari oleh kita. Surat Al-Jumu'ah juga mengatakan seperti itu. Kematian yang kamu lari darinya pasti akan datang kepadamu. Pasti akan datang kepadamu. Ini bukan menakut-nakuti. Ini adalah wasiat Jibril kepada Nabi kita SAW. Nabi saja, orang yang maksum, yang sudah dihapuskan dosanya, masih diberi peringatan seperti ini. Lalu siapa kita? Siapa kita? Harusnya kita lebih dapat menikmati wasiat ini sebagai satu peringatan bagi kita. Kita hidup di era yang luar biasa, penuh dengan godaan, penuh dengan informasi yang banjir informasi, bahkan seperti air bah yang mungkin kita tidak mampu memfilternya lagi. Maka kajian-kajian seperti ini harusnya menjadi sebuah kebutuhan bagi kita, ya. Kebutuhan bagi kita. Karena kita juga, muara kita adalah rumah masa depan. 2x1 ya Pak. Rumah masa depan kita itu 2x1. Ya. 2 meter kali 1 meter. Dan itu pun udah penuh sesak. Di tempat saya, Pak Fikri yang pernah datang ke rumah saya, itu ada TPU Pak, tetapi sekarang udah penuh. Mau kemana lagi gitu? Untuk peninggalannya susah cari tempat itu ya. Apalagi yang masih hidup ya. Dan demikianlah itu dunia ya. Jadi sahabat saya yang saya cintai karena Allah ya. Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang. Apabila telah datang waktu kematiannya, maka apapun itu pasti terjadi. Dan Allah Maha tahu tentang apa yang kita kerjakan selama hidup. Surat Qaf, surat 50 ayat 18. Allah mengatakan, aku telah lebih dekat daripada urat nadimu, dan aku telah mengutus 2 malaikat yang akan mencatat apapun yang kamu kerjakan. Tidak ada satupun yang luput kecuali dicatat dalam sebuah kitab. Dan kitab itu akan kita bacakan di hadapan sekian banyak manusia di yaumil mahsyar. Allahu Akbar. Lalu kita kira-kira gimana ya? Kita akan merasa gimana tuh? Semua kita diberikan kitab yang kita kerjakan di muka bumi ini, yang sembunyi-sembunyi kita kerjakan, yang terang-terangan yang kita kerjakan, semuanya tertulis. Maktub. Dan itu kita akan bacakan di hadapan sekian banyak manusia. Kira-kira gimana ya? Pasti kita akan, ya Allah, gimana nih? Pasti malu. Pasti karena banyak rahasia kita. Dan kita bersyukur ya, jamaah yang saya cintai karena Allah. Kenapa? Kita masih ditutup aib-aib kita oleh Allah. Betul? Betul. Coba kalau Allah buka aibnya, mungkin Pak Fikri nggak mau dekat dengan saya. Betapa banyak dosa saya. Tapi karena Allah tutup, maka jangan kita buka. Sudah ditutup Allah, kita buka sendiri aib kita. Dengan menceritakan begini dan begitu. Aku semalam habis begini dan begitu. Ya gue ya. Ini Mas Kemal. Begini dan begitu. Lu mah nggak begitu, gue mah harus begini. Ngapain? Allah udah tutup, kita buka. La haula wala quwwata illa billah. Status. Bercerita tentang apa yang tidak perlu kita ceritakan. Demikian ya. Oleh karenanya maka saudara yang saya cintai karena Allah, hiduplah sesukamu, tapi ingat kitanya akan mati, dan mati ini bukan akhir. Mati ini awal dari sebuah perjalanan. Apa perjalanan? Perjalanan keabadian. Mati itu hanya ada di dunia ini. Akhirat, mati itu akan dibuat oleh Allah
dalam sebuah hadis sahih sebagai sebuah makhluk yang seperti kibas. Kibas itu kambing yang luar biasa besar, kemudian dipotong, disembelih. Tidak ada lagi mati. Tidak ada lagi mati. Jadi abadi. Nah masalahnya di akhirat itu hanya ada dua tempat. Nggak ada yang ketiga. Kalau nggak surga, neraka. Apa yang akan kita pilih di keabadian itu? Dan keabadian kita nanti itu ditentukan di dunia ini. Jadi kita sangat naif ya kalau menyia-nyiakan every single second kita di muka bumi ini dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bayangkan keabadian itu kita pertaruhkan dengan 60-70 tahun. Itu pun kalau sampai, apalagi kalau dihitung dengan hari akhirat, yang satu hari akhirat itu 1000 tahun. Kalau kita hidup dengan hari akhirat, Mas Gus Firlin, katakanlah kita hidup 100 tahun, itu hanya kurang dari 2 jam. So, what are we doing with 2 hours? Untuk sebuah keabadian. Khalidina fiha abada. Keabadian. Jadi mari kita sama-sama saling mengingatkannya. Jangan kita terlanjur menyia-nyiakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, cintailah apa saja, siapa saja, karena kita memang diberikan rasa cinta oleh Allah. Kita diberikan rasa cinta. Kajian yang lalu kita bicara soal cinta sejati. Tapi Jibril mengingatkan kepada Nabi SAW dan kita semua, apa-apa yang kita cintai, siapa-siapa yang kita cintai itu pasti akan berpisah dengan kita. Pasti, kata Nabi SAW. Ada 3 paling tidak yang kita, kata Nabi SAW, setiap kita itu akan diberikan 3 hal. Yang pertama keluarga, itu pasti adalah orang-orang yang paling kita cintai. Istri-istri kita, suami kita, anak-anak kita, kerabat-kerabat kita, itu pasti cinta kita kepada mereka luar biasa, bagian dari darah daging kita. Kemudian harta, yang kedua, ini yang kita cari, dari pagi kadang-kadang sampai pagi lah gitu ya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Kalian ini itu berlomba-lomba mendapatkan kemewahan dunia sampai kalian masuk kubur. Allah Akbar. Allah sudah mengingatkan. Allah Maha Tahu, Allah menciptakan kita. Pasti beliau lebih tahu dan pasti paling tahu tentang kita. Jadi kita berlomba-lomba tentang kemelekatan kita dengan dunia ini ya, sampai masuk kubur. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah. Nabi SAW seperti seringkali saya sampaikan, anak Adam ini kalau diberi rezeki oleh Allah 1 lembah emas, sekarang 1 gram 3 juta ya. 1 gram 3 juta. 1 gram. Ini 1 lembah emas, kayak apa kita bayangkan? Luar biasa. Tapi tidak akan puas anak Adam ini. Dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan 1 lembah emas berikutnya. Diberikan, selesai. No, dia akan minta lembah emas yang ketiga. Kata Nabi, sampai apa? Sampai tanah menutup kerongkongan baru kelar tuh urusan dunia. Semua gitu ya. Kita mengejar dunia tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Allahu Akbar. Kita mengejar apa? Rezeki telah ditetapkan oleh Allah. Allah jamin selama kita hidup pasti ada rezekinya. Kalau kita mati berarti rezeki kita selesai. Surat Hud itu, surat 11 ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Apapun yang ada di muka bumi ini, termasuk binatang yang melata, aku telah jamin, kata Allah, rezekinya. Dan aku akan beritahukan tempat penyimpanannya. Dengan cara apa? Ikhtiar.
Kita wajib ikhtiar untuk menjemput rezeki yang telah Allah tetapkan itu. Rezeki itu tidak datang kita doa di masjid, datang uang, datang no, bukan. Kita jemput dengan rezeki itu dengan usaha kita. Tapi Allah telah tetapkan rezeki itu. Apakah kita akan dapatkan dengan cara yang halal atau kita memilih mendapatkan dengan cara yang haram? Rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah. Maka kenapa kita cari yang haram? Kalau rezeki itu tetap sama, kenapa pilihan kita cari yang haram? So, it's very stupid. Ya. Kalaupun seolah-olah yang haram itu lebih besar, tidak ada keberkahan di dalamnya. Tidak ada keberkahan di dalamnya. Bisa saja secara kasat mata kita melihat orang itu begini dan begitu, hartanya melimpah. Tidak ada satupun yang lebih kaya dari Qarun selain Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman itu paling kaya. Tetapi untuk manusia yang selain Nabi, Qarun sampai kuncinya saja tidak kuat orang yang paling kuat di muka bumi saat itu untuk menggotong kuncinya. Kunci apa? Gudang-gudang emas dan perak dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi dengan Qarun? Allah binasakan dia. Allah tenggelamkan dia di muka bumi. Sampai-sampai kita di Bogor cari harta Qarun. Padahal Qarun ditenggelamkan di Mesir. Kapan bisa ketemunya? Demikian, saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ayo, jangan sampai kita terjebak dengan tipuan-tipuan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surah 3 185. Surat Ali Imran 185. Kata Allah, sesungguhnya Allah yang menciptakan alam semesta ini. Mengingatkan, sesungguhnya dunia ini adalah sesaat penuh dengan tipuan, senda gurau yang menipu kalian. Allah yang mengatakan itu. Dan kita semua tertipu dengan dunia. Kita tertipu dengan dunia. Apakah itu dengan kekayaan? Apakah itu dengan pangkat? Apakah itu dengan jabatan? Apakah itu popularitas? Apakah itu intelektualitas? Hati-hati. Jalan-jalan kesombongan itu melalui ini. Orang terkadang diberikan Allah kekayaan, tidak kuat. Dia menjadi orang yang sombong dengan kekayaannya itu. Orang dikasih jabatan tertentu, merasa diri paling berkuasa. Dia menzolimi orang lain. Waliyahzubillah. Kita berlindung pada Allah. Ini jalan-jalan yang menuju kita kepada sombong. Padahal Nabi mengatakan, siapapun kalau ada sedikit saja dalam hatinya rasa sombong, tidak akan mencium bau surga. Apalagi masuk surga ya. Menciumnya aja enggak. Jadi ayolah kita ini. Ya. Kita saling mengingatkan. Saya, Masya Allah ya, saya dengan Pak Fikri ini luar biasa. Saya sering sekali berjumpa dengan beliau ya, dan saling mengingatkan. Sekali waktu diingatkan, ditegur, dan sekali waktu juga kita saling memberikan nasihat ya Pak ya. Ini luar biasa. Inilah Muslim. Inilah yang harusnya tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Perintah Allah kepada kita demi waktu, kata Allah. Kita tuh yang paling utama di muka bumi ini memiliki harta yang luar biasa yang punya waktu. Waktu itu tidak akan kembali. Hasan Al-Basri, seorang tabi'in besar, mengatakan kita hidup hanya punya 3 hari. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Hari kemarin sudah selesai sudah. Nggak bisa kembali. Paling bisa menjadi ibrah, pembelajaran, lesson learned. Dan paling kita penyesalan. Itu yang disebut dengan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan kau menyesali. Kemudian masa depan nobody knows. Tidak satu manusia pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita keluar dari sini apa masih hidup? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi apa yang kita miliki hari ini, maka isilah hari demi hari itu dengan kebaikan.
Kebaikan saja nggak cukup, ada syarat yang dilekatkan kepada kebaikan yang disebut dengan amal soleh. Apa syaratnya? Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syariat. Itu. Kalau kita berbuat tanpa ilmu, kita nggak tahu ini ikhlas atau tidak, ini sesuai syariat atau tidak. Jadi ilmu itu harus senantiasa menyertai, membersamai ucapan dan perbuatan kita. Hati-hati, lisan ini akan dimintakan pertanggungjawabannya. Surat 36 ayat 65 tuh. Surat Yasin ayat 65 yang sering kita baca. Ya. Nanti saat kita diadili oleh Allah, mulut ini dikunci. Mulut yang sering berbohong, lisan yang sering menzolimi orang lain, lisan yang sering mengadu domba orang lain, namimah, yang sering menggibah orang lain, ini akan ditutup. Yang bicara siapa? Tangan kita bicara, kulit kita bicara, kaki kita bicara. Apakah yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi atau kita terang-terangan melakukan? Semuanya tidak ada yang lewat, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Hidup kita tinggal sesaat lagi, tinggal sesaat, dan kita merayakan ulang tahun seolah bertambah umur kita. Hakikatnya berkurang umur kita itu, berkurang dan semakin dekat dengan rumah masa depan 2x1. Ya, demikian. Nah kemudian keluarga sudah, harta sudah, lalu yang ketiga apa? Inilah yang mengikuti kita ke kubur, apa? Amal. Jadi dua apa yang kita cintai, apakah siapa dalam arti manusia atau apa dalam artian harta, itu akan pulang. Meskipun tiga-tiganya mengantarkan kita ke kubur, yang dua balik. Meskipun ya Pak kemarin pada waktu kita lagi bermesra-mesraan dengan istri kita, sehidup semati, gak akan ikuti cinta. Masa suaminya kalau dia mengikut saya ke kuburan, gak mungkin lah. Dia balik. Bahkan kadang-kadang suami kita masih terbujur kaku di muka kita, di rumah kita, itu kepengen cepet-cepet diusir kan? Diusir supaya apa? Dikubur. Di mana cinta sejati? Cinta sejati itu hanya ada kalau dilandasi dengan keimanan kepada Allah. Itu saja. Cinta sejati itu adalah cinta yang dilandasi keimanan kepada Allah. Nah itu ya, jadi cinta yang segala sesuatunya itu pasti akan berpisah dengan kita. Bahkan Allah mengatakan, meskipun kita belum mati sekalipun, surat At-Taghabun, surat 64, ayat 14 dan 15, mengatakan apa? Hati-hati, istri-istri dan anakmu itu bisa menjadi musuh bagimu. Orang yang paling dekat dengan kita saja berpotensi menjadi musuh kita. Apalagi yang bukan istri dan anak-anak. Apalagi istri dan anak-anak aja berpotensi menjadi musuh. Contohnya surat 66, ya. Surat At-Tahrim ayat berapa? 10, 11, 12. Bagaimana istri Nabi Lut, istri Nabi berkhianat. Dia berkhianat, musuh jadi. Yang anak siapa anak? Nabi Lut, Kanaan. Juga durhaka kepada Nabi Nuh. Harta, istri, anak, semuanya itu fitnah kata Allah. Surat 64 ayat 15. Surat At-Taghabun ayat. Jadi semua kita hidup di antara itu. Dan tidak mungkin kita lepas dari itu. Oleh karena sekali lagi, cintailah apapun yang kamu inginkan. Tapi ingat, kamu akan berpisah dengannya. Maka perbaiki amal kita agar apa yang kita cintai itu bermanfaat bagi kita di akhirat. Harta yang kita miliki, kita titipkan tuh kepada siapa? Yatim piatu, gitu kan? Kita titipkan tuh untuk musola, kita titipkan tuh untuk sodako. Kenapa? Nanti di akhirat kita ambil titipan itu. Tapi syaratnya harus ikhlas karena Allah. Bukan pamer, bukan flexing, no.
Jadi apa yang kita miliki ini semata-mata titipan Allah yang akan diambil setiap waktu oleh Allah. Perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sistem hidup, bukan sekedar kalau ada orang yang mati baru kita ucapkan. No, inna lillah artinya apa sih? Segala sesuatu milik Allah, segala sesuatu milik Allah. Kekayaan yang kita miliki itu titipan yang setiap waktu Allah ambil. Jadi untuk apa kita sombong dengan kekayaan kita? Kecakapan, kegantengan, ya, Malika. Gimana panggilnya nama mesranya Malika. Kata Citra, itu katanya ganteng. Ganteng itu juga titipan, cantik juga titipan. Kalau Allah berkehendak, Masya Allah, tiba-tiba mengok tuh mulut, tiba-tiba nggak bisa tuh bergerak ini. Apa? Stroke. Siapa yang menentukan? Allah yang punya. Dan semua itu, ya, summa. Apa tuh? Apa yang terakhir dari surat Takasur itu? Astagfirullah. Ya, pokoknya semua nikmat itu akan dimintakan pertanggungjawabannya, termasuk kekayaan, ya, termasuk kecantikan, termasuk kegantengan. Itu casing saja, oke? Casing selesai. Jadi kalau kita bicara soal itu, ingat kita ini casing. Yang semakin lama, casing itu tidak semakin bagus. Ya, dan kenikmatan itu akan dimintakan Allah. Summa la tus'aluna yawma idin 'anil na'im, itu ayatnya. Ya, bahwa semua yang Allah berikan itu dimintakan pertanggungjawabannya. Allahu Akbar. Apa yang saya katakan ini dengan dalil semuanya, Al-Quran dan Sunnah yang sahih, yang itu pasti benarnya. Al-haqqu min rabbikum, pasti benarnya. Kalau kata saya bisa benar bisa salah, kata Prof Yoni bisa benar bisa, karena manusia. Tapi kalau sudah Allah dan Rasulnya mengatakan tidak ada pilihan, surat 33 ayat 36. Surat Al-Ahzab ayat 36. Tidak pantas bagi seorang muslim dan mukminah atau muslimat dan mukminah, kalau sudah datang hujah dari Allah dan Rasulnya, dia ada pilihan-pilihan lain. Tidak ada. Lalu apa yang kita lakukan? Sami'na wa ata'na. Aku dengar ya Allah, aku dengar ya Rasul, dan aku taat, aku kerjakan. Itu aja sikap kita. Sederhana, itu aja. Gak usah, wah ini kan masuk logika. Oh, nah kita ini siapa? Emang logika kita bisa mengalahkan wahyu? Tidak mungkin. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, karena kita mulainya tadi telat ya. Saya minta waktu 10 menit lagi ya, ditambah ya, jadi 10 lah. Nah, kita beramal sesukamu, berbuatlah sesukamu, tapi ingat kamu akan dibalas. Tadi sudah ya penjelasannya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat jarrah, itu al-zalzalah ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kata Allah, sebesar biji sawi pun kamu berbuat kebaikan, jangan takut, aku akan balas, kata Allah. Tapi jangan lupa, kalau kamu pun melakukan sebesar biji sawi pun tentang kejelekan, kejahatan, Allah pun akan balas. Jadi tidak ada yang lewat di hadapan Allah. Kita akan diadili di mahkamah ilahi yang maha adil. Kalau di sini kita diadili, tergantung kan, kita punya fokus banyak, ya keadilan yang bisa beli. Gitu. Kita punya jabatan tinggi, kita bisa atur-atur tuh. Ini aja yang salah kan gitu ya. Yang ini benar. Kenapa? Punya jabatan, punya kekuasaan, disertai punya kekayaan lagi. Tambah jadi. Ya, apa jadi? Mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa perbuatan semacam ini akan menjadikan penyesalan bagi mereka yang berbuat. Surat Al-Munafikun, surat 63 ayat 10. Orang-orang yang sudah mati, kata Allah, surat 63 ayat 10 dan 11 itu, mereka minta dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk berbuat amal soleh, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, untuk bersedekah. Minta kepada Allah,
Kembalikan aku ke dunia sesaat saja. Apa kata Allah? Kalla. Tidak, sekali-kali tidak. Kamu sudah mati dan kamu sudah selama di dunia diberikan apa? Petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Kamu telah diberikan penyuruh. Siapa? Nabi, para ulama. Tapi kamu apa? Kamu abai terhadap itu. Abai. Kamu sombong. Kamu hanya mengandalkan aku, dan aku. Kalau nggak ada aku, maka kamu ente siapa? Ente siapa? Bisa menentukan orang. Coba lo kalau nggak ada gue, ente siapa? Kita ini tergantung hanya satu, Allah. Kita milik Allah dan Allah lah yang akan menentukan hidup dan kehidupan kita, dunia dan akhirat. Baik, kita lanjut yang keempat. Kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malam. Kok sholat malam? Iya, ayat jelas. Ya, surat 17 ayat 79. Surat Al-Isra ayat 79. Yang mengatakan bahwasanya ya, orang-orang yang melaksanakan sholat malam itu sholat tahajudnya itu di sepertiga malam terakhir itu, Masya Allah, kata Allah akan dimuliakan orang-orang yang melakukan, akan dikabulkan doanya, akan diberikan keselamatan dan akan dimasukkan ke dalam surga ya Allah. Tapi kita lebih senang naik selimut, apalagi ada AC-nya. Alhamdulillah, masih sebentar lagi. Nanti akhirnya subuh pun 14. Allah, siapa? Nggak mau kita harus mengakui. Termasuk diri pribadi saya juga melakukan hal-hal yang kadang-kadang terlalaikan. Maka kita harus yakin bahwa syaitan itu adalah aduh mukmin. Apa itu? Musuh yang nyata bagi kita. Bukan teman, musuh. Ya, jadi kalau kita punya waktu untuk sholat malam, dan pasti kita punya waktu, tinggal kita mengatur jadwal. Nabi SAW mengajarkan kepada kita habis sholat isya itu tidur, kecuali ada hal-hal yang banyak manfaatnya, misalnya tentang pengajian ilmu untuk urusan kemaslahatan umat. Iya, Nabi melakukan. Tetapi kalau tidak ada uzur yang penting, tidur. Kenapa tidur setelah sholat isya? Supaya jam 2, jam 3 bisa bangun dan tidak mengurangi jatah tidur kita. Coba kalau kita tidurnya jam 12, apalagi dengan bangga lagi, lo tidur jam berapa? Jam 9. Lo sudah bisa tidur sebelum jam 1. Emang bangga apanya sih? Bisa bangun emang habis itu sholat tahajud? Kemungkinan besar susah. Kenapa? Memang tidur itu paling tidak 5 sampai 7 jam. Dan Nabi itu adalah uswatun hasanah, contoh terbaik bagi kita. Jadi kalau Nabi melakukan itu, ya kita coba lakukan aja. Insya Allah banyak manfaat yang akan kita terima. Ya, Pak Roman kan juga waktu halal bihalal mengatakan itu kan. Beliau itu kalau belajar dulu dari mahasiswa sampai S3 itu, ya di tempat-tempat yang seperti itu. Setelah sholat tahajud belajar, itu masuk semua katanya gitu kan. Karena memang itu fresh, dan secara sains juga dibuktikan memang fresh banget itu. Tapi tadi tidurnya juga jangan kurang gitu. Ya. Kemudian yang terakhir, kehormatan seorang mukmin muslim itu adalah ketidakbergantungannya kepada manusia lain. Ini konsep tauhid dan tawakal. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Surat At-Talaq, surat 65 ayat 2 dan 3. Apa kata Allah? Barang siapa yang bertakwa, akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan hidup. Kita butuh jalan keluar, dan jalan keluar terbaik pasti datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Syaratnya takwa. Setelah itu apa? Allah memberi bonus yang lain. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Rizki jangan kita sempitkan hanya kepada fulus, cuan, bukan itu. Rizki termasuk harta, tetapi jauh lebih luas rasa tenang dalam hidup, sehat dalam hidup, bahagia dalam hidup. Itu rizki yang Allah berikan. Tidak takut kecuali kepada Allah.
Untuk rezeki yang Allah berikan. Coba kalau kita sedikit-sedikit takut, melangkah takut. Siapa? Ada si ini, ada si itu, ada si siapa. Loh, kok kita takut kepada manusia? Takut kepada Allah. Manusia itu sama punya masalah seperti kita. Tidak ada yang lebih daripada itu. Ayatnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati manusia itu untuk aku uji. Jadi tidak satu pun, not every single people itu tidak akan mendapatkan ujian. Pasti kata Allah. Dengan segala tingkatan kadar dan bentuk jenis ujiannya. Setiap kita pasti punya masalah. Setiap kita pasti diuji. Tapi apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Aku uji kalian ini semua pasti dapat ujian. Untuk apa? Untuk mendapatkan ahsanu amala. Apa itu? Amal yang terbaik. Karena amal yang terbaik itulah yang akan mengantarkan kita hidup bahagia dunia akhirat. Bahagia tidak diukur dengan banyaknya harta. No. Bahagia tidak diukur dengan tingginya jabatan. No. Bahagia tidak diukur dengan popularitas. Kita tahu yang namanya Uwais Al-Qarni. Siapa dia? Seorang yang miskin papa dari Yaman yang menggendong ibunya untuk melakukan apa? Haji. Nabi berpesan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, kalau kamu sedang haji atau kamu ada di satu tempat, cari itu Uwais dan minta doanya. Allahu Akbar. Khalifah Amirul Mukminin yang dijamin masuk surga suruh minta doa kepada seseorang yang tidak dikenal oleh penduduk bumi tapi dikenal oleh penduduk langit. Ya. Jadi jabatan, kekayaan bukan jaminan daripada kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu dia. Di hadapan Allah itu takwanya. Kemuliaan itu diletakkan pada takwanya, bukan kepada jabatannya, bukan kepada kekayaannya, bukan kepada popularitasnya, bukan kepada intelektualitasnya. Tidak. Uwais Al-Qarni seorang yang miskin papa, orang yang sangat sederhana, orang yang selalu mencoba untuk tidak dikenal oleh orang lain, bukan menuju popularitas. Tidak. Tapi Umar bin Khattab disuruh minta doa. Allah, betapa mulianya seorang Uwais Al-Qarni. Kita siapa? Baru punya ini dan itu sedikit, punya jabatan ini. Lalu Masya Allah seolah kita jangan sampai terjebak dalam kesombongan yang itu semua akan mengantarkan kita kepada penyesalan. Karena penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau di awal namanya pendaftaran ya kan. Kalau penyesalan itu datangnya di belakang, kalau di depan pendaftaran kata orang-orang gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi demikian ya yang saya sampaikan ya. Yang sedikit ini adalah sebuah upaya untuk menyadarkan diri saya pribadi dan juga kita semuanya. 5 wasiat agung dari Jibril alaihissalam, malaikat terbaik, penghulu malaikat kepada manusia terbaik, penghulu segala anak Adam. Ya. Yang surga itu dibuka karena Nabi SAW. Di pada masa 50.000 tahun kita berdiri di padang mahsyar. Ini kata Nabi, bukan kata saya tahu dari mana. Ini hal yang gaib ya. Nabi mengatakan kita semua akan berdiri pada mahsyar selama lebih kurang 50.000 tahun untuk minta apa? Untuk minta diadili. Kenapa? Karena saat itu matahari didekatkan 1 atau 1,5 mil dan kita semua akan menghadapi panas terik yang luar biasa dan kita akan dengan keringat kita sendiri. Ya, ada yang keringatnya sedengkul ya, ada yang keringatnya sepaha, ada yang keringatnya sedada, ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya, tergantung amal soleh kita masing-masing. Dan itu kita lakukan sekarang
di bumi ini yang akan menjadikan kita tadi di sana itu seperti apa. Lalu semua orang minta semua, mulai dari Nabi Adam sampai akhirnya hanya Nabi Muhammad SAW minta, dia datang di hadapan arsy Allah, sujud, minta untuk segera diadili, minta segera diadili, belum minta dia apa-apa, minta. Jadi itu yang namanya syafaatul uzma, syafaat yang paling agung yang hanya dimiliki oleh Nabi SAW untuk segera manusia itu diadili. Lalu diadililah kita semua. Lalu kita berhadapan dengan mizan. Apa mizan? Timbangan. Dan kita tidak bisa apa-apa kecuali kita sedekah. Benar ya Allah. Kamu begini-begini Salim, iya benar ya Allah. Nggak bisa mengatakan tidak. Kalau kita mengatakan tidak, ini catatanmu. Kamu pernah melakukan ini, kamu pernah ngomongin orang, kamu pernah adu domba orang, nah itu semua akan dikasih tahu. Gitu. Kamu pernah mengalahkan sesuatu, kamu pernah musyrik, kamu pernah mendoakan Allah, semuanya ada. Lalu kita mau apa sih? Kita mau cuma ketawa ke TV di muka bumi ini sambil kita tahu bahwa ada ancaman yang luar biasa di hadapan kita. Very stupid, naif. Ayo kita sama-sama buka hati kita, kepala kita, bahwa kita hidup ini punya yang namanya rukun iman. Apa itu? Yakin dengan hari pembalasan. Ya, makanya ada hadis yang luar biasa. Saya tutup dengan hadis ini. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang beriman dengan Allah dan hari akhir, ujung dengan ujung, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Jadi sekarang kita waktu masih kecil suruh belajar bicara. Nah kalau udah dewasa sekarang seperti ini, belajar diam. Belajar diam. Jangan mengumbar. Karena salah satu yang kalau kita banyak bicara, kemungkinan besar itu kepleset. Itu aja. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Itu. Ya. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Barakallahu fikum. Kalau ada yang salah itu pasti datangnya dari kemampuan saya yang sangat terbatas. Kalau benar itu pasti datangnya dari Allah dan Rasulnya. Silakan dibuka soal jawab. Baik, kami persilakan kepada seluruh peserta untuk ada pertanyaan atau ada penambahan. Barangkali Prof. Yoni akan menambahkan atau Pak Fikri ada penambahan. Silakan ya. Ada pertanyaan, kami persilakan. Jadi jangan ragu-ragu ya, ini majelis ilmu ya. Majelis ilmu. Betul-betul satu hal yang sangat baik ya untuk kita semua. Dan saya duduk di sini bukan lebih baik dari teman-teman enggak. Ya. Ini satu kesempatan aja untuk saling tahu soal ilmu. Tahu ilmu. Silakan ada yang mau bertanya barangkali ya. Jangan ragu-ragu. Siap. Saya mau tanya. Siap. Kenapa, Prof? Ketua yayasan, silakan. Pak Prof. Oh, Prof dulu. Silakan. Ya saya menginginkan tadi surat Al-Isra ayat 79 tadi, ya kan? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayat asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini kan untuk meningkat derajat. Tapi kalau kita bicara soal waktu gitu ya, dari sepertiga malam ke 2 waktu sahur setelah makan biasa gampang gitu ya, daripada waktu biasa. Karena kita tadi yang dikatakan Pak Salim kegiatannya banyak sampai malam segala macam, kita jam 2 mungkin masih tidur dan kita baru mendekati subuh gitu. Kalau dalam waktu-waktu seperti itu, ininya kan sebetulnya kan sebelum subuh dan mulai sebelum sampai sebelum subuh waktunya kita kan. Nah kadang-kadang yang dilakukan itu sholat tahajud, subuhnya kelewat. Ya kan, sholat tahajud tapi subuhnya kelewat. Nah, dalam menyikapi seperti ini sebetulnya
makna apa sih dibalik tahajud itu? Ya, sampai Allah mengatakan Jibril sampai menginginkan menasihatkan tahajud, ya kan? Kenapa? Karena kalau tahajud kita malam sini, di sini diaplikasikan, diaplikasikan. Padahal kita bicara seperti itu. Jadi apa sih? Kenapa? Kalau tadi kan kelakuan kita di nyari harta yang banyak, gitu. Tapi kalau tahajud itu sesuatu yang spesial, gitu. Karena di sini makoman mahmudah kan, makoman mahmudah itu mengangkat tempat yang terpuji. Nah, sebetulnya saya ingin ada satu ini Jibril sampai mewasiatkan kepada Rasulullah gitu ya, yang Al-Isra ayat 79. Barakallahu fiik ya, semoga Allah memberkahi antum, Prof. Yoni dan juga kita semuanya. Iya, itu benar, itu benar. Tapi yang perlu kita ingat, seberapa baiknya pun sholat sunnah tidak akan pernah mengalahkan sholat wajib. Ya, ini kaidah. Ya, jadi meskipun sholat tahajud, bahkan sholat sunnah fajar, yang kata Nabi lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya kan sholat fajar kan itu. Sebelum subuh, tapi setelah azan subuh ya, bukan sebelum azan subuh. Kalau sebelum azan subuh tadi tahajud, tapi setelah azan subuh, sebelum sholat subuh ada 2 rakaat yang kata Nabi kalau kita lakukan lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu tidak akan mengalahkan sholat subuh, karena sholat subuh itu wajib. Sholat sunnah apapun itu masih di bawah sholat wajib. Karena kalau sunnah seberapapun faedahnya itu kalau ditinggalkan tidak berdosa kita, tapi rugi, ya. Tetapi kalau sholat wajib ditinggalkan dosa. Nah, jadi kalau tadi demi mengejar sholat tahajud lalu sholat subuhnya bablas, ya keliru lah gitu kan. Karena sholat wajib itu jauh lebih baik daripada sholat sunnah. Jadi apa yang kita lakukan? Atur waktu. Jangan kita ya lalu keliru ya mengatur waktu itu demi ya dengan alasan tadi kerjaan belum selesai, deadline segala lupa. Ya kita tahu semua kita pasti punya kesibukan seperti itu dengan segala bentuk jenis dan pekerjaannya. Tetapi kurang sibuk apa Nabi itu? Dia panglima perang, dia kepala negara, dia istrinya berapa kemah? 9 atau ada yang mengatakan 11. Kemudian dia punya anak sama manusia biasa. Tapi Nabi kok bisa tahajud sampai kakinya bengkak? Sobat, apa yang dilakukan beliau? Atur waktu. Jadi nggak bisa kita punya alasan-alasan nggak ada waktu. Loh, nggak ada waktu. Nabi yang demikian saja punya waktu yang cukup. Jadi apa? Manajemen waktu. Kan gitu. Artinya ya kita kembali muhasabah ya. Apa sih yang kita cari? Kan gitu. Yang kita cari ini apa? Gitu kan. Kalau yang kita cari ini harta dan sebagainya, kemelekatan kita dengan dunia, ya memang bisa jadi waktu itu kurang untuk ibadah. Tapi Nabi sendiri mengatakan, waktu Nabi menasehati Abu Zar, kalau saya nggak keliru ya, Salman yang datang ke Abu Zar itu mengatakan, Abu Zar itu luar biasa ibadahnya, sampai dia mengatakan, aku nih tidur paling sesaat aja, selebihnya apa? Aku ibadah. Sampai istrinya ini, mohon maaf ya, itu tidak sempat disentuh kasarnya gitu. Dan istrinya itu lalu melaporkan ini kepada Salman. Kenapa? Karena Salman dan Abu Zar ini dipertemukan sebagai saudara. Ya. Jadi sebagai saudara Salman mengatakan, kamu jangan, kamu mau bangun, tidur lagi, tidur. Belum saatnya kamu sholat. Bangun lagi, nanti tidur lagi. Gitu. Lalu puasanya hampir setiap hari. Kata Salman, ya puasa, besok jangan puasa. Lalu Abu Zar ngadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku mau beramal soleh kok ditahan-tahan oleh saudaraku Salman. Lalu apa kata Nabi? Sesungguhnya setiap tubuh manusia itu punya hak. Ada hak untuk istirahat, ada hak untuk beribadah kepada Allah, ada hak untuk keluarga. Apa kata Nabi? Saatan. Semua ada waktunya. Nah itu manajemen waktu. Kita masih saja mengkambing hitamkan tidak ada waktu. Padahal kita yang tidak mampu mengatur waktu. Gitu.
Wallah alam, itu jawaban saya. Prof, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Tapi demikianlah Islam mengajarkan kita untuk mengatur waktu demi waktu, kan itu. Wal asr innal insana lafi khusr. Semua kita rugi dengan waktu itu. Kenapa? Karena kita tidak beriman. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Jadi kalau nggak beriman, ya dia rugi, nggak bisa ngatur waktu. Lalu apalagi beramal soleh. Amal soleh itu salah satunya mengikuti sunnah. Apa yang Nabi katakan, lakukan, selesai. Dan itu pasti selamat. Wama yata'ila apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, aku jamin fauzan azima, yaitu kebahagiaan dan keberuntungan yang agung, masuk surga. Syaratnya taat kepada Allah dan Rasul. Jadi kita nggak usah susah. Apa Allah katakan begini, apa Rasul katakan, ikuti aja. Tanpa harus banyak berpikir panjang kali lebar, karena otak kita belum tentu nyampe kepada hal-hal yang sifatnya kita tidak tahu. Tidak semua kita tahu. Mungkin kita bisa begini dan begitu pada satu titik. Tapi apa titik yang lain juga kita kuasai? Dengan tukang cukur aja. Kita tetap membutuhkan tukang cukur. Kenapa kita nggak bisa cukur sendiri? Jadi manusia itu pasti saling membutuhkan. Kita berkumpul di sini kenapa? Karena kita masing-masing punya kekurangan, bukan punya kelebihan. Karena kita masing-masing punya kekurangan, berkumpul kita. Untuk apa? Saling melengkapi. Coba kalau kita kumpul tuh karena kita masing-masing punya kelebihan, yang ada adalah ego. Saling ego. Aku lebih dari kalian. Dan jangan lupa perkataan aku lebih baik dari kamu itu, baca itu surat Al-A'raf ayat 12. Ini penyakitnya siapa? Penyakitnya siapa? Ana khairun minhum khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Perkataan siapa itu? Iblis. Aku lebih baik darimu itu. Aku lebih baik dari kamu itu karena aku terdiri atau berasal dari api. Kamu berasal dari tanah. Itu membanding-bandingkan. Padahal yang memberi perintah siapa? Allah yang menciptakan api dan juga menciptakan tanah. Untuk apa? Sujud pada Adam. Tapi dia nolak. Aba wastakbar. Dia enggan dan sombong. Dia lalu kesombongannya ditunjukkan dengan apa? Ana khairun minhum. Aku lebih baik daripada kamu. Maka hati-hati perkataan ini. Kita ini masing-masing punya kelebihan, namun juga sekaligus punya kekurangan. Wallah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, dari banyak penjelasan tadi kebetulan berkaitan dengan penjelasan Ustaz, di mana yang mudah-mudahan pemikiran ini nggak ada di ruangan ini ya teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak berpikir seperti itu. Tapi di luaran akhir-akhir ini banyak pemikiran-pemikiran yang akan saya sebutkan, di mana banyak pemikiran kok bisa-bisanya 50.000 tahun, kemudian matahari dekat dengan kita, kemudian juga dengan segala macam yang dianggap itu ada pemikiran yang anggap itu hayal dan tidak mungkin gitu Ustaz. Nah, bagaimana cara menangkap pemikiran-pemikiran seperti ini Ustaz? Paling nggak mungkin dalam waktu yang singkat Ustaz bisa menjelaskan ya, supaya pemikiran ini cukup banyak berkembang akhir-akhir ini, terutama di kalangan anak muda Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar. Terima kasih barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi antum, Pak Fikri dan keluarga antum, dan juga kita semuanya. Alhamdulillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Benar. Ayat yang pertama di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat yang pertama. Apa yang dikatakannya? Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus apa? Siapa yang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi konsekuensi kita sebagai seorang yang beriman, kalau yang di luar beriman mah nggak usah kita urusin kan?
itu mah udah nggak ada urusannya dengan kita. Dia diajak ngomong apapun kepada Tuhan, dia nggak yakin kok adanya Tuhan, mau ngapain lagi diajak ngomong yang gaib kan. Tapi kalau itu mengena kepada kita yang sudah mengatakan diri saya orang yang beriman, maka terkena ayat ini. Ayat ini mengatakan bahwa kita harus yakin pada hal yang gaib. Dan gaib itu pasti tidak tersentuh dengan logika. Pasti tidak tersentuh, karena logika kita sangat terbatas. Manusia hanya sekepala tangan kan? Otak kita ini sekepala tangan kita. Lalu ingin mengadakan satu perbandingan, bahkan argumentasi dengan wahyu yang datangnya dari Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Tidak mungkin. Maka orang-orang yang punya pemikiran jalan seperti ini, dia harus diperiksa keimanannya. Harus diperiksa keimanannya. Kenapa? Karena memang rukun iman itu yang pertama apa? Iman kepada Allah. Allah itu gaib. Lalu ingin dipersonifikasikan dengan sesuatu yang nyata akan bisa. Surga, neraka, gaib. Kita tahu dari mana? Ya karena Allah dan Rasulnya memberitahu. Kalau enggak, kita pun nggak akan tahu. Gitu. Ya saya juga pernah mendengar itu bahkan dari salah satu orang yang sangat terkenal, pimpinan pernah memimpin negara ini juga kan, yang mengatakan emang ada orang yang pernah ke sana gitu, saya nggak bisa cerita. Ya silakan dia punya pemikiran begitu, tapi buat kita sebagai seorang yang mukmin, kita berkewajiban karena dia juga menyatakan dirinya juga masih mukmin. Kita berkewajiban juga untuk menjelaskan dan juga menasihati. Kalau mampu, kalau enggak ya sudah. Tugas kita hanya menyampaikan. Nah, apalagi kalau tadi anak-anak muda ya, miris banget bagi kita. Berarti dakwah kita belum sampai, dakwah kita masih belum baik. Karena kalau sudah menyangkut keimanan, ya Pak Fikri, itu kan bisa mengukurkan, gitu loh. Kalau kita aja dari rukun iman itu kita yakini, itu bisa mengukurkan ya, keislaman kita. Siapa yang mengatakan nggak bisa masalah? Jadi kalau kita tidak yakin dengan hal yang gaib itu ya, kayak rukun iman, ada 6. 1, iman pada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada Rasul. 4, iman kepada para kitab-kitab. 5, iman kepada hari pembalasan atau yaumil akhir. 6, iman kepada takdir Allah dan qadar. Kan ini yang diceritakan tadi kan, ini cerita tentang masalah keimanan, gaib, semuanya gaib. Ya. Jadi kita tahu dari mana? Ya dari apa yang Allah berikan lewat Al-Quran dan apa yang Nabi sampaikan lewat sunnahnya. Nah jadi kalau memang bercerita tentang keimanan, ya memang harus, makanya kenapa ya? Nabi itu kan berdakwah 23 tahun ya Pak ya. 13 tahun itu di mana? Di Mekah. Apa yang disampaikan Nabi selama di Mekah? Tauhid, nggak ada hukum tuh. Fikih itu baru muncul di Madinah. Jadi yang pertama memang fondasi kita itu tauhid. Tauhid itu apa? Keimanan. Kalau kita tidak mengimani sesuatu, ya kita akan bias gitu. Masa iya sih dikubur? Coba saya lihat kubur, nggak ada apa-apa kok. Memang kubur dan alam kubur itu beda. Kuburan itu physically kita bisa lihat. Alam kubur itu alam barzah. Yang kita tidak tahu kenapa, gaib. Masa ada api dalam kubur, lihat bahkan dikasih kamera hanya untuk memuaskan logika. Kasih kamera sana, kamu bisa, nggak ada apa-apa. Lalu itu dia menyangkal, mendinai. Bohong. Kenapa? Membandingkan dengan akalnya. Membandingkan, karena gini ya, kita tahu lah secara ilmiah, kaidah ilmiah itu kan mengatakan bahwa yang namanya ilmu itu baru didapat kalau sudah melalui eksperimen, ya melalui satu proses uji validasi segala. Itu otak kita. Ada hal yang sekarang kita bertanya, kan katanya maaf ya, ada pendeta yang mengatakan, saya juga gak percaya gitu. Mana ada setan? Mana? Buktinya kalau ditempelin kan si pendeta itu ditempelin, wah gitu ya. Loh kamu pengen saya sakit nggak? Sakit. Coba sakit itu apa? Gak bisa jawab. Sakit ini bukan sakit, ini pipi kamu kok. Mana sakit itu? Kita merasakan angin dingin. Mana angin itu? Tidak tahu. Tapi kita yakin ada. Lalu tanya lagi. Kamu punya apa namanya?
punya pikiran nggak bahwa hari ini kamu ditempeleng sama saya? Enggak. Ya itu juga sesuatu yang terjadi tanpa kamu ketahui. Tapi saya tempeleng kamu gitu. Lalu katanya setan itu kan dari api. Kalau orang dibakar di api sama api kan masa sih saling panas kan? Gitu. Ini kulit sama kulit nih. Kamu sakit nggak ditempeleng? Yang nempeleng apa? Kulit. Kamu ada kulit sama kulit sakit nggak? Sakit. Itu sama. Jadi logika berpikir kita bisa adu argumentasi, tetapi keimanan itu urusan hati. Ada yang tidak bisa terjangkau dengan logika. Kita nggak ngerti, kita keluar dari sini aja apakah kita akan selamat? Nggak tahu. Gitu. Lalu kita seolah tahu semua siapa kita. Gitu. Tadi kata beliau mengatakan ada ya. Insya Allah di sini sih nggak ada, tapi saya juga yakin nggak ada. Tapi di luar sana kemungkinan ada. Tetapi ya itu harus diperiksa. Kalau dia mukmin, kalau bukan mukmin nggak ada urusan dengan kita. Ngapain juga kita orang kafir sih udahlah, nggak pakai dihisab dia langsung masuk neraka. Siapa yang bilang Allah bukan saya gitu. Ya. Surat Al-Bayyinah itu mengatakan seperti itu. Orang kafir itu tidak dihisab langsung masuk neraka. Apa yang dihisab? Orang dia nggak yakin Allah itu ada, kok ngapain itu? Komunis nggak tahu. Meskipun dia mengatakan menurut agama dia, ya silakan aja, itu keyakinan. Agama dia mengatakan ini dan begitu, ya silakan aja. Kita berbeda keyakinan kok, gitu kan. Jadi wallahu a'lam, kalau mau tema saya kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali untuk belajar ilmu, karena ilmu itu cahaya. Kalau kita tidak punya ilmu, kita akan berbinasa. Kita akan nabrak-nabrak dalam hidup. Minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dari kegelapan menuju ke terang beneran. Apa itu ilmu? Kalau nggak ada ilmu susah. Ilmu itu yaitu apa yang dalam Al-Quran, apa yang di dalam hadis Nabi. Karena Al-Quran itu pasti relevan dari dulu sampai yaumil qiyamah. Mana ayatnya? Surat 15 ayat 9. Surat Al-Hajr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran ke kamu. Aku yang menjaganya, dan aku pastikan Al-Quran itu tetap relevan sampai yaumil qiyamah. Allah yang mengatakan itu. Jadi kita yakin aja Al-Quran itu tidak kuno, meskipun diturunkan 15 abad yang lalu, tidak kuno. Bahkan banyak orang yang masuk Islam setelah melihat keajaiban-keajaiban yang ada dalam Al-Quran sekarang, abad ke-21. Allah Afwan kalau kurang bisa menjawab apa yang disampaikan. Satu lagi kalau mau saja, Ahwat mungkin biasanya ngerong tanya nih. Ada yang tanya lagi? Ada tanya? Cukup? Afwan kalau nggak ada lagi, semoga Allah memberkahi kita. Dan sekali lagi kalau ada hal yang keliru, saya mohon dimaafkan karena keterbatasan ilmu saya, dan kalau yang ada yang benar pasti datang segera oleh Rasulnya. Dan sekali saya hanya mengingatkan majelis ilmu ini, teman-teman sekalian ya, ini luar biasa. Allah menjanjikan paling tidak 4 hal. Ya. Kata Nabi SAW, datangilah taman-taman surga, meskipun hanya sejenak di muka bumi ini. Sahabat bertanya, emang ada taman surga di bumi? Ada, yaitu majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu yang dibahas qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Apa yang Allah katakan, apa yang Allah. Dan itu dua-duanya adalah wasiat Nabi yang kalau kita melakukannya, mengimaninya, mengamalkannya akan selamat selama-lamanya. Gitu. Lalu yang kedua, malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya mendoakan kita. Yang ketiga, Allah janjikan turun sakinah, turun ketenangan. Kita perlu hidup tenang. Gak kerasa kerusuh ya kan? Kita hidup tenang, itu nikmat hidup tenang itu. Dan yang keempat, Allah akan menyebut nama-nama kita yang duduk di majelis ilmu ini di hadapan penduduk langit. Allahu Akbar. Kita disebut aja oleh Pak Rektor, senang ya. Ini yang menciptakan rektor, yang menciptakan presiden, yang akan menyebut nama-nama kita di hadapan penduduk langit. Lalu kita tidak senang dengan itu. Lalu kita tidak susah, tidak suka dengan itu. Kita tidak merasa butuh dengan majelis ilmu ini. Periksa lagi. Logika kita. Baik,
Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz yang telah memberikan tausiahnya, dan saya sebagai pembawa acara apabila kata-kata yang kurang berkenan mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari saya kurang lebihnya maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.